Halo adik-adik, bertemu kembali dalam Jogja Belajar. Apa adik-adik sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Ketika angin pada ban sepeda motor kalian habis, kalian mengisi dengan angin biasa atau nitrogen? Kira-kira kalian pilih yang mana ya? Kalau yang biasa, memang lebih murah dibandingkan dengan nitrogen. Pompa nitrogen jauh lebih mahal, tapi lebih tahan lama dan tidak mudah kempes. Kok bisa sih? Kenapa begitu ya? Tahu nggak kenapa? Karena nitrogen mempunyai rumus kimia N2 berikatan kovalen rangkap 3, sehingga lebih stabil dan awet gasnya. Oh, jadi begitu ya? Gimana? Sudah tahu kan? Nah, sekarang apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron dari dua atom yang berikatan. Ikatan ini umumnya terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Perlu adik-adik ketahui, ikatan kovalen ada 4 jenis berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan. Untuk membedakan, perhatikan gambarnya ya. Pertama, ikatan kovalen tunggal. Seperti apa ya ikatan kovalen tunggal? Perhatikan, misalnya pada H2O. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Setiap atom memberikan satu elektron untuk digunakan bersama. Pemakaian bersama pasangan elektron pada ikatan kovalen dapat digambarkan dengan menggunakan rumus Lewis, yaitu berupa sepasang titik O dan X yang menggambarkan pasangan elektron ikatan atau PEI, atau bisa juga menggunakan garis. Sedangkan untuk pasangan elektron bebas atau PEB digambarkan sebagai 2 titik O. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah mengerti? Kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan kovalen yang memiliki 2 pasang PEI atau pasangan elektron ikatan. Adapun contoh yang termasuk ikatan kovalen rangkap 2, misalnya O2. Untuk mencapai kestabilan, maka atom O harus menerima 2 elektron. Nah, jika ada 2 atom O berdekatan, maka masing-masing akan saling memberi dan menerima 2 atom sehingga O2 ditulis sebagai berikut. Masih ada contoh yang lain lagi adik-adik, jangan kemana-mana ya. Perhatikan, misalnya memiliki konfigurasi elektron O sama dengan 2, 6 dan C sama dengan 2, 4. Untuk mencapai kestabilan, maka atom C pada senyawa CO2 harus membutuhkan 4 elektron, sedangkan atom O membutuhkan 2 elektron. Maka atom C akan menggunakan bersama 2 elektron dari masing-masing atom O, sedangkan pada masing-masing atom O akan menggunakan bersama 2 elektron dari atom C. Jadi CO2 sebagai berikut. Ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan kovalen yang memiliki 3 pasang PEI atau pasangan ikatan kovalen. Contoh ikatan yang termasuk ikatan kovalen rangkap 3 misalnya N2. N2 memiliki konfigurasi elektron N sama dengan 2, 5. Untuk mencapai kestabilan, maka atom N harus menerima 3 elektron. Nah, jika ada 2 atom N berdekatan, maka masing-masing akan saling memberi dan menerima 3 atom, sehingga menjadi N rangkap 3. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Ciri-ciri dari ikatan kovalen koordinasi adalah pasangan elektron bebas dari salah satu atom yang dipakai secara bersama-sama seperti pada contoh senyawa SO3 berikut ini. Perhatikan, SO3
memiliki konfigurasi elektron S sama dengan 2, 8, 6. Sehingga elektron valensinya sama dengan 6. Sedangkan O sama dengan 2, 6. Jadi elektron valensinya sama dengan 6. Jika dibuatkan struktur Lewis-nya sebagai berikut. Tanda panah O menunjukkan pemakaian elektron dari atom S yang digunakan secara bersama oleh atom S dan O. Dari uraian tentang macam-macam ikatan kovalen tadi, adik-adik dapat mempelajari tentang proses pembuatannya. Apa adik-adik masih ingat urutannya? Langkah-langkah dalam proses pembuatan ikatan kovalen antara lain, pertama, tuliskan konfigurasi elektron dari unsur penyusunnya. Misalnya pada senyawa CH4. Konfigurasi elektron atom C sama dengan 2, 4. Sedangkan konfigurasi elektron H sama dengan 1. Kedua, tentukan jumlah elektron valensinya. Nah, elektron valensi inilah yang akan digunakan untuk berikatan membentuk ikatan kovalen. Perhatikan contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa CH4 berikut ini. Konfigurasi elektron atom C sama dengan 2, 4. Jadi, atom C memiliki 4 elektron valensi. Pada pembentukan CH4, elektron dari H berpasangan dengan elektron dari atom C. Dalam atom C, terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan, sehingga untuk memenuhi kaidah oktet diperlukan 4 atom H. Ketiga, gambarkan struktur Lewis dari suatu ikatan kovalen. Agar stabil, maka atom C pada senyawa CH4 harus membutuhkan 4 elektron, sedangkan atom H membutuhkan 1 elektron. Maka atom C akan menggunakan bersama 1 elektron dari masing-masing atom H, sedangkan pada masing-masing atom H akan menggunakan bersama 1 elektron dari atom C. Berikutnya, yang perlu adik-adik ketahui adalah jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan sifat kepolaran ikatan. Apa saja ya? Berdasarkan sifat kepolarannya, ikatan kovalen dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan, sehingga menyebabkan bentuk molekulnya asimetris atau tidak proporsional. Dalam pembentukan molekul HF, kedua elektron dalam ikatan kovalen digunakan tidak seimbang oleh inti atom H dan inti atom F, sehingga terjadi pengutupan atau polarisasi muatan. Kedua, ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan, sehingga menyebabkan bentuk molekulnya simetris atau proporsional. Contoh ikatan kovalen nonpolar, misalnya dalam pembentukan molekul I2. Kedua elektron dalam ikatan kovalen digunakan secara seimbang oleh kedua inti atom iodin tersebut. Oleh karena itu, tidak akan terbentuk muatan, tidak terjadi pengutupan atau polarisasi muatan. Selanjutnya, mari kita belajar tentang sifat-sifat atau karakteristik senyawa yang berikatan kovalen. Sifat-sifat ikatan kovalen adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa dengan ikatan kovalen memiliki sifat mudah menguap atau volatilitas. Pada suhu kamar umumnya berupa gas, misalnya, sedangkan cair ataupun berupa padatan, sebagian besar senyawa kovalen berupa cairan yang mudah menguap dan berupa gas. Parfum dan bahan pemberi aroma merupakan senyawa kovalen, contoh dari senyawa kovalen yang mudah menguap. Kedua, senyawa dengan ikatan kovalen memiliki titik didih yang rendah. Titik didih dan titik leleh rendah disebabkan gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat lemah. Misalnya senyawa air yang memiliki titik didih 100 derajat relatif rendah.
Hal ini bukan disebabkan oleh ikatan kovalennya, melainkan lemahnya ikatan antar molekul air. Inilah yang menyebabkan air mudah menguap menjadi berwujud gas atau uap air. Yang ketiga, senyawa kovalen umumnya tidak larut dalam pelarut polar, misalnya air, tetapi larut dalam pelarut non-polar atau organik, seperti minyak tanah, bensin, aseton, dan sebagainya. 4. Pada umumnya, senyawa kovalen pada berbagai wujud tidak memiliki daya hantar listrik atau bersifat non-elektrolit kecuali senyawa kovalen polar, misalnya pada larutan HCl. Hal ini disebabkan senyawa kovalen polar mengandung ion-ion jika dilarutkan dalam air dan senyawa tersebut termasuk senyawa elektrolit lemah. Berikut ini gambar perbedaan antara senyawa non-elektrolit, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat. Demikian tadi penjelasan mengenai ikatan kovalen meliputi pengertian, jenis, dan sifatnya. Kami berharap semoga bermanfaat bagi adik-adik. Selamat belajar!